Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ananda Putri, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agus Riguntoro dengan NIM 2021 0801458. Teknik jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan tema keterampilan berbicara. Nah, apa sih pengertian berbicara? Berbicara mungkin sudah kita lakukan sejak kita masih kecil sampai dengan saat ini. Tapi kita tidak begitu memperhatikan apa sih pengertiannya. Nah, pengertian berbicara dari berbagai sumber itu memiliki versinya masing-masing. Nah, di sini yang saya simpulkan, berbicara adalah suatu penyampaian wujud pikiran, maksud yang berupa ide, gagasan, dan isi hati menjadi wujud ujaran atau bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Jadi bagaimana kita menyampaikan gagasan, pikiran kita, dan orang lain dapat memahaminya. Nah, itu pengertian berbicara. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, korelasi berbicara. Ada 3 korelasi berbicara. Pertama ada korelasi antara keterampilan berbicara dengan menyimak. Yang kedua, korelasi keterampilan berbicara dengan membaca. Yang ketiga adalah korelasi keterampilan berbicara dengan menulis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih korelasi keterampilan berbicara dengan menyimak? Menyimak dan berbicara memang itu suatu hal yang berbeda. Menyimak, kita mendengarkan, berbicara, kita menyampaikan. Tapi ini saling berkaitan. Kegiatan berbicara tidak akan terjadi jika tidak ada yang menyimak. Sehingga dengan ada yang menyimak, maka terjadilah pembicaraan dan timbal balik. Sehingga timbul pembicaraan tadi. Jadi ini sangat berkaitan. Yang kedua, korelasinya antara keterampilan berbicara dengan membaca. Ini hubungannya dengan informasi, pemahaman, atau kekayaan informasi dari pembicara. Semakin banyak si pembicara itu membaca, maka informasi atau wawasannya juga akan semakin bertambah. Sehingga kemampuan berbicaranya juga akan semakin meningkat. Yang ketiga, korelasi keterampilan berbicara dengan menulis. Nah, ini sebenarnya perbedaan antara berbicara dan menulis. Kalau kita menulis, kita menuangkan dalam bentuk tulisan. Kalau berbicara, kita langsung mengucapkannya secara langsung, secara lisan. Jadi tadi korelasi berbicara ada 3. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Prinsip berbicara. Ada 6 prinsip berbicara. Jadi ini adalah 6 hal di mana kegiatan berbicara dapat terlaksana. Yang pertama ya, sedikitnya ada 2 orang, minimal 2 orang. Sehingga kita bisa tadi ada yang mendengar, ada yang berbicara, ada yang menyimak. Jika satu orang bagaimana? Satu orang itu bukan dikatakan berbicara. Nah, jika lebih dari 2 orang itu juga dikatakan berbicara. Jadi minimal adalah 2 orang. Yang kedua, menggunakan sandi yang sama atau bahasa yang sama-sama paham. Jadi antara si pembicara dan si penyimak itu sama-sama paham maksudnya. Kalau sama-sama nggak paham gitu ya, nggak akan ada timbal balik sehingga bukan dikatakan berbicara. Yang ketiga, menerima atau mempengaruhi. Tujuan pembicara adalah mempengaruhi atau menyampaikan informasi kepada lawan bicaranya. Kemudian ada tukar partisipan, menghubungkan setiap pembicaraan jadi saling terkait dengan pembicaraan sebelumnya dan terhubung dengan masa kini. Artinya itu sedang dilakukan saat ini. Nah, ini adalah prinsip-prinsip berbicara. Tadi ada 6 hal.
Nah, slide berikutnya kita bahas hambatan-hambatan dalam berbicara. Hambatan dalam berbicara ini terbagi jadi dua. Ada hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal ini, misalkan contohnya ya, kayak ketidaksempurnaan fisik, mungkin agak bibirnya sedang sariawan mungkin ya saat itu sehingga ngomongnya agak susah gitu. Atau pengasahan kebahasaannya kurang sehingga saat dia ingin berpresentasi atau menyampaikan susah milih kata-katanya gitu. Atau mungkin juga ada yang gagap gitu sehingga juga menimbulkan sulit untuk berbicara karena gagapnya tadi. Ini hambatan secara internal. Yang kedua, hambatan secara eksternal. Contohnya adalah kayak kondisi ruangan, ruangan yang mungkin terlalu banyak orang sehingga susah untuk fokus berbicara atau ruangannya bising sehingga apa yang kita sampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau mungkin pendengarnya yang juga sedang sibuk atau mungkin karena jauh atau ada gangguan di pendengaran si pendengar. Nah, ini kira-kira hambatan untuk eksternalnya. Jadi intinya ada dua sebab tadi, ada hambatan internal dan hambatan eksternal. Nah, pembicaraan ideal. Pembicara yang ideal itu setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memiliki sudut pandang yang luas. Seorang pembicara itu tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi, sehingga dia dapat memahami hal-hal lain. Ini sangat mengaruh terhadap apa yang dia baca. Semakin banyak dia membaca juga akan semakin luas pemahamannya. Memiliki sudut pandang yang luas. Yang kedua, mempunyai wawasan yang luas. Nah, ini akan saling berkaitan ya. Dengan memiliki wawasan yang luas, itu juga akan memiliki sudut pandang yang luas. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Semakin besar rasa ingin tahunya, maka semangat belajarnya juga akan semakin besar. Dengan semakin besar semangat belajarnya, tentu pengetahuannya juga akan semakin bertambah. Dan yang berikutnya, menunjukkan empati. Nah, ini tidak kalah penting, makanya sangat penting saat kita berbicara. Kalau tidak menunjukkan empati dengan lawan bicara, biasanya lawan bicara akan tidak respect terhadap kita, sehingga cenderung akan meninggalkan kita gitu. Misalkan kalau kita sedang berbicara dengan mereka. Jadi dengan menunjukkan empati kepada mereka, mereka pun juga akan merasa dihargai, sehingga tadi pembicaraan ideal juga akan terjadi. Memiliki selera humor. Nah, mungkin tidak semua orang, tapi rata-rata kalau di Indonesia, biasanya kalau pembicaranya itu humoris atau lucu, itu akan lebih menarik. Antusias, dan memiliki gaya berbicara sendiri. Beberapa orang mungkin dia meniru ya gaya bicara orang lain, tapi yang lebih baik adalah menjadi dirinya sendiri. Nah, ini pembicaraan ideal. Oke, kita lanjut. Nah, sekian. Terima kasih. Sampai di sini untuk presentasinya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas dan kurang sesuai. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.